Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kita sudah menyelesaikan semua tampak ya, yaitu 4 tampak rumah pelana tunggal. Ya, rumah dengan atap pelana tunggal mulai dari tampak depan, tampak belakang, samping kiri, dan samping kanan. Ya, kemudian rumah dengan atap perisai tunggal. Ya, tampak depan, tampak belakang, samping kiri, dan samping kanan. Kemudian rumah dengan atap pelana kombinasi. Tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Ya. Dan terakhir kita juga telah menyelesaikan rumah dengan atap perisai kombinasi. Ya, tampak depan, tampak belakang, samping kiri, dan samping kanan. Kali ini kita akan masuk ke pekerjaan finishing ya, finishing pada tampak. Jadi saya di sini mengambil salah satu sampel saja ya, contohnya dengan mengambil sampel rumah dengan atap pelana kombinasi. Jadi tidak saya ajarkan semua tampak ini ya. Saya cukup mengajarkan 4 tampak saja, yaitu depan, belakang, kiri, kanan ya, terhadap salah satu model rumah atau model atap. Contohnya di sini saya pakai atap rumah dengan atap pelana kombinasi. Nah, nanti untuk yang atap-atap lain teman-teman bisa membuatnya sendiri karena tata caranya, cara kerjanya sama saja ya. Nah, di sini saya lebih memilih atap pelana kombinasi karena lebih kompleks ya, sedangkan yang lain lebih mudah. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke finishing tampak depan ya, rumah dengan atap pelana kombinasi. Jadi finishing pertama itu kita adalah membuat lantai bawah ini lebih tebal daripada yang lain. Anda perhatikan di layarnya, di atas ini adalah layar ya. Ada gambar lampu gembok, itu layar ya, putih panjang itu layar. Kalau kita klik anak panahnya ini, layarnya ada anak panahnya ya. Muncul daftar layar seperti ini. Di sini kita sudah buat garis 0.60. 0.60 ya. Berarti garis itu dengan ketebalan 0.60. Anda perhatikan pada layar ini di samping kiri lampu itu ada namanya layar properties manager ya. Di samping kiri lampu layar itu ada tumpukan buku ya, tulisannya layar properties manager. Anda klik ya, klik layar properties manager, muncul daftar layar properties manager. Ya, Anda perhatikan garis 0.60 ini line weight-nya 0.60 ya kan, ketebalannya 0.60, berarti garisnya tebal sekali. Ya, ini saya hanya menunjukkan saja, saya klik cancel ya. Oke, jadi caranya itu Anda klik garis yang di bawah ini, pada tampak depan ini klik saja garisnya ya. Maka garisnya terklik seperti itu. Atau Anda boleh blok hijau ya, caranya klik dari bawah, sebelah kanan ke kiri atas seperti ini, cukup yang terblok hanya garis bawah saja. Kemudian klik seperti itu. Ya. Jadi hanya garis bagian bawah lantai ini saja yang terblok ya. Kemudian perhatikan ini adalah layar yang putih panjang ini layar. Klik anak panahnya. Kemudian klik garis 0.60. Nah, itu dia garisnya tebal ya. Klik tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Ini tebelnya garis ini terlihat karena LWT-nya terblok ya atau aktif. Perhatikan di bawah ini ada tulisan LWT. Kalau LWT-nya dimatikan, maka garisnya terlihat biasa saja. Tapi kalau LWT-nya dihidupkan, garisnya terlihat tebal ya. Jadi LWT-nya biarkan hidup terus ya, aktif terus. Itu langkah pertama teman-teman ya. Jadi menebalkan garis bagian bawah. Tujuannya supaya kelihatan lebih realistis ya. Kemudian memberi warna pada rumah ini. Memberi warna pada rumah ini menggunakan gradien ya. Pada tab draw. Gradien pada tab draw. Yang harus kita lakukan untuk memberikan warna, tinggal kita harus, contohnya saya akan memberikan warna pada wilayah dinding gantung teras ini ya.
Nah, itu harus dipastikan bahwa tidak boleh ada wilayah-wilayah yang terbuka seperti ini. Ini terbuka nih. Ya, dia harus tertutup rapat. Ya, ini juga tidak boleh terbuka seperti ini ya. Nah, dia harus tertutup rapat sampai ke atas ya. Saya kembalikan, saya unduh ya. Jadi dia harus tertutup rapat semua, tidak boleh ada yang berlubang ya. Nah, jadi banyak perintah-perintah yang teman-teman bisa gunakan pada tab modify untuk menutup ini semua ya, agar mereka rapat. Nah, setelah teman-teman pastikan rapat, pada tab draw klik gradient. Nah, muncul gradient seperti ini ya. Nah, kemudian pada warna biru ini sebelah kanannya itu ada tombol kecil, teman-teman klik. Jadi saya ulangi ya, saya matikan, saya ulangi, klik gradient pada tab draw. Ya. Kemudian muncul gradient seperti ini. Ini di bawah one color ini ada warna ya, warna biru. Klik ini anak panah tombol kecil ini ya, tombol kecil ini. Nah, teman-teman muncul kotak warna seperti ini, bisa dipilih warna yang diinginkan ya. Ini ada true color, ada index, ada color box ya. Nah, seperti itu. Ada true color ya. Saya contohnya pakai true color. Geser ke sini contohnya. Ini bisa diklik tahan, geser kemana saja yang diinginkan ya. Lebih gelap atau lebih terang, seperti itu ya. Kemudian jika telah setuju, ini previewnya, klik OK. Nah, jadi tadi klik tombol kecil ini ya. Kemudian sekarang ini ada tombol lagi di bawah true color ini, ada tombol nih ya. Klik tombolnya, tahan, geser ke kiri semakin gelap, ke kanan semakin terang ya. Jadi geser ke kiri sedikit. Nah, seperti ini ya, cukup saya pikir. Kemudian teman-teman pilih salah satu yang diinginkan, contohnya ini ya, warna yang diinginkan. Kemudian klik add pick point. Nah, kemudian klik di tengah-tengah dinding ini. Ingat, tengah-tengah dinding ini tidak boleh tertutup ya di layar. Dia harus terlihat nampak semua. Tidak boleh tertutup separuh seperti itu. Dia harus nampak semua seperti ini ya di layar. Kemudian klik di tengah-tengah dinding seperti itu. Kemudian enter. Dan OK. Seperti ini hasilnya ya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mengeditnya lagi, ingin merubahnya, sentuh, ingin merubah warna, contohnya tidak cocok dengan warna ini, teman-teman kursornya sentuhkan ke warna ini sampai dia redup, lalu setelah dia redup, klik 2 kali atau double klik. Kemudian pada kotak warna ini, klik tombolnya ini ya. Kemudian muncul kotak warna, pilih warna yang diinginkan, contohnya seperti ini. Ini previewnya ya. Oke. Nah, teman-teman pada draw order, ini draw order ya. Teman-teman klik do not change itu, pilih send to back. Jadi send to back itu harus aktif ya. Nah, kemudian tinggal OK aja. Maka warnanya berubah. Nah, itu untuk wilayah atas. Sedangkan wilayah di sini ya. Nah, itu langkah pertama teman-teman perhatikan, ini kan ada jendela sama pintu, jendela sama lubang angin ya. Nah, plat kanopi ini sudah dalam bentuk rektang ya, solid. Jadi kalau saya klik dia bentuk objek rektang. Lubang angin ini kotak-kotak terluar juga dalam bentuk rektang atau solid ya. Sedangkan jendela dia masih pecah-pecah garis di luar. Maka garis jendela ini kita buat dia solid. Paham? Buat solid sama seperti kotak-kotak lubang angin ini atau plat kanopi di atas. Menggunakan rektang ya pada tab draw. Jadi teman-teman perhatikan pada tab draw, klik icon rektang. Kemudian klik pojok terluar sebelah kiri atas kusen. Tarik ke bawah seperti ini, klik pojok kanan bawah terluar. Nah, maka perhatikan kalau saya klik, dia solid. Ya, kotak terluarnya solid atau menyatu.
Jadi pastikan jendelanya ini dia solid ya. Begitupun dengan lubang angin, kotak-kotak terluar, plat kanopinya dia dalam bentuk solid semuanya. Atau dalam bentuk objek yang menyatu. Nah ini kotak ini kan kotak pada jendela, ini kan kotak terluar baru kita buat nih. Nah ini perhatikan di atas ini layar ya. Kalau saya ini lampu gembok ini layar putih panjang ini layar. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Jadi teman-teman arahkan kursornya ke garis yang baru dibuat ini. Pada jendela klik garisnya. Arahkan kursor ke garis lalu garisnya diklik ya. Maka garis kotaknya itu terblok. Kotak jendela yang baru kita buat. Kemudian pada layar di atas klik anak panahnya. Muncul daftar layar, klik garis 0.09. Dimasukkan ke layar 0.09. Klik tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memberikan warna kepada wilayah di sini ya. Wilayah dinding sebelah sini nih. Karena semua jendela dan lubang angin ya, kotak-kotaknya sudah solid semua ya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memberikan warna menggunakan gradient pada tab draw, pastikan tidak boleh ada wilayah-wilayah yang terputus ya. Atau garis-garis yang terputus, dia harus tertutup rapat ya semuanya. Ya, tidak boleh ada yang terputus, harus tertutup rapat. Nah, jika teman-teman melihat ada yang berlubang, ini mungkin berlubang ya, teman-teman bisa tutup. Jadi garis ini ditutup, ditarik sampai ke atas ini ya. Di garis displang ini kita tarik sampai ke genteng ini, kita tutup ya wilayahnya menggunakan extend pada tab modify dengan objek tujuan. Jadi extend itu langkah pertama blok dulu objek tujuan. Jadi yang akan menjadi tujuan extend itu genteng ini. Sedangkan yang di extend adalah garis displang ini tembus ke atas. Jadi klik blok objek tujuan. Kemudian klik icon extend pada tab modify. Kemudian klik garis yang akan di extend. Ada yang memanjang sampai situ. Tekan enter satu kali untuk mengakhiri extend. Nah, jadi dia udah tertutup ya. Oke. Nah, sudah rapat ya semuanya. Ini juga rapat ya. Kalau belum rapat di extend seperti barusan. Ya, atau bisa pakai cara lain. Bebas ya, yang penting tujuannya tertutup rapat. Oke teman-teman, saya klik lagi gradient ya pada tab draw. Nah ini warna yang tadi masih aktif ya, jadi kita tidak usah rubah warna. Ya, warna ini baru terakhir ya. Kita tinggal merubah draw ordernya saja ini. Saya klik anak panahnya yang ini ya. Pilih send to back. Nah jadi send to back ya. Kemudian langsung pilih add pick point. Nah, jadi perhatikan semua harus muncul di layar ya. Teman-teman klik di tengah-tengah dinding seperti ini. Enter satu kali. Kemudian OK. Maka itu dia hasilnya. Ya. Nah, teman-teman perhatikan ada garis biru yang masuk atau hijau lumut yang masuk ke dalam dinding kaca ya. Kaca jendela itu harus dipotong. Dipotong menggunakan trim pada tab modify. Acuan pemotongan adalah garis yang udah kita buat tadi ya. Garis kotak yang telah kita buat tadi yang ada yang mengelilingi kusen jendela bagian luar ya. Nah, jadi ini dia trim ya. Klik atau blok dulu objek acuannya, kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter pada keyboard. Kliklah objek yang akan dipotong atau di trim. Akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Nah, jadi kita trim ya teman-teman ya. Kita potong wilayah-wilayah warna-warna yang masuk ke dalam jendela. Kita klik dulu garis ini. Jadi garis kotak luar daripada jendela ini kita klik dulu sebagai acuan trim. Kemudian klik icon trim pada tab modify.
Kemudian arahkan kursor ke tengah-tengah kaca ini, geser-geser sampai warna hijaunya, hijau lumutnya redup. Setelah redup, klik. Maka otomatis hilang ya, seperti itu. Klik tombol enter untuk mengakhiri trim. Ya. Begitupun dengan yang di dalam lubang angin ini kita potong ya. Warna hijau di dalam lubang angin ini kita potong. Klik dulu garis terluar. Ya, kotak terluar daripada lubang angin. Sebagai acuan trim. Kemudian klik icon trim pada tab modify. Nah, kemudian klik warna yang ada di dalam lubang angin. Sentuh dulu sampai redup baru klik ya, seperti itu. Setelah selesai, enter atau escape pada keyboard ya, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memberikan warna pada wilayah di dalam dinding ini ya, di dalam rumah ini, di bagian dinding utama ya, teras ya. Ya, langkah pertama kita harus pastikan bahwa pintu dan lubang anginnya itu sudah dikelilingi oleh kotak solid ya. Nah, lubang angin ini kotak terluarnya adalah rektang solid ya, semuanya sudah aman. Sisa pintunya yang belum aman. Jadi pintu ini masih dibentuk oleh garis-garis satu-satu seperti ini ya. Nah, jadi garisnya bukan garis solid ya. Nah, kita harus buat dia solid dulu seperti biasa menggunakan rektang ya pada tab draw. Jadi klik rektang pada tab draw. Klik pojok terluar contohnya sebelah kiri atas, kusen. Tarik ke paling bawah sendiri arah sebaliknya yaitu kanan bawah ya, kusen. Jadi seperti ini ya kotaknya. Kemudian teman-teman perhatikan di atas ini adalah layar ya, putih panjang ada lampu ini. Kalau saya klik anak panah layarnya seperti ini muncul daftar layar ya. Saya klik garis terluar daripada kotak ini ya, kotak pintu ini yang sudah kita buat. Kemudian pada layar di atas saya klik anak panahnya. Kemudian saya klik garis 0.09. Jadi kotak ini yang mengelilingi pintu ini masuk ke layar 0.09. Klik tombol escape pada keyboard, tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Kemudian kita klik lagi gradient pada tab draw. Muncul kotak gradien seperti ini ya, dan warnanya masih belum berubah, saya tidak merubahnya. Draw ordernya saja saya pastikan posisi send to back ya. Nah, kemudian saya klik add pick point. Ya, kemudian saya klik di tengah-tengah dinding ini ya, pas di dindingnya seperti ini. Kemudian enter dan oke. Nah, seperti itu hasilnya. Teman-teman tadi waktu mau membuat gradien pastikan tertutup semua ya, wilayahnya tuh tertutup semua ya. Jangan sampai ada yang terbuka seperti biasa yang saya jelaskan ya. Dan tidak boleh tertutup di layar seperti itu, dia harus nampak semua ya. Oke, kemudian kita akan melakukan pemotongan terhadap warna-warna yang masuk ke dalam lubang angin ya. Nah, menggunakan trim pada tab modify. Jadi langkah pertama kita klik dulu objek acuan, yaitu kotak terluar daripada lubang angin ini kita sentuh lalu kita klik ya, seperti itu. Setelah kita klik objek acuannya, kemudian klik trim pada tab modify. Kemudian sentuhkan kursor ke wilayah warna yang ada dalam lubang angin. Setelah dia redup, klik ya, seperti itu. Sentuh, setelah redup, klik ya. Sentuh warna dalam lubang angin, setelah redup, klik seperti itu. Ya, enter satu kali untuk mengakhiri trim. Nah, ini permainan gradien bisa seperti ini, cantik ya. Nah, ini tidak perlu gambar 3 dimensi, sudah bisa buat presentasi nih teman-teman ya kan.
Nah, oke. Selanjutnya kita akan memberikan warna kepada slope atau lantai ya, dan pastikan sebelumnya jangan sampai ada lubang-lubang ya, dia harus tertutup rapat semua garis-garisnya seperti biasa yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian jika sudah dipastikan semua garis-garisnya sudah rapat, saling menutupi, saling menyentuh ya, tidak ada yang terbuka. Pada tab draw teman-teman klik gradient. Nah, ini warnanya saya mau merubah ya. One color ini di bawahnya ada warna. Sebelah kanan itu ada kotak tombol ya, tombol kecil saya klik. Muncul select color seperti ini. Ini posisi true color ya. Saya pilih warna sembarang. Contohnya seperti ini di bawah-bawah sini. Nah, seperti itu ya, dan saya atur, saya klik ini, tahan, geser ke bawah atau ke atas ya. Contohnya seperti ini cukup. Kemudian saya klik OK. Ini saya di bawah tuh color ini ada tombol, saya klik, saya tahan, geser ke dalam ataupun keluar ya, terserah ya. Nah, contohnya sedikit ke dalam seperti itu. Saya klik yang kotak ini. Kemudian draw ordernya saya pilih send to back. Seperti biasa, send to back selalu send to back ya. Kemudian saya klik add pick point. Nah, ya, kemudian saya klik di tengah-tengah ini, wilayah slope teras. Dia tidak boleh tertutup semua ya, tidak boleh tertutup di layar, dia harus nampak semua seperti itu. Klik di tengah-tengah ini, kemudian sebelahnya nampakkan semua di layar dan klik di tengah-tengah. Oke, enter satu kali. Oke, itu dia hasilnya. Oke teman-teman ya. Kemudian saya akan memberikan warna kepada plat kanopi dan mainan-mainan teras ya. Ini semuanya dalam posisi tertutup rapat ya, karena semuanya terbuat dari rektang ya, jadi tertutup rapat. Yang kotak-kotak merah itu. Oke, saya klik gradient pada tab draw. Kemudian one color ini di bawah ada warna ya. Sebelah kanannya ada tombol kecil, saya klik. Nah, saya pilih warna yang saya inginkan. Contohnya seperti itu atau seperti apapun bebas ya. Nah, saya klik ini, tahan, geser ke atas seperti itu, saya sampai ke atas mentok, maka warnanya jadi putih ya. Oke. Kemudian ini di bawah tuh color ada tombol kecil, saya geser, saya tekan, lalu saya geser, saya tahan ya. Saya geser seperti ini. Sedikit terang ya. Saya pilih tetap di sini. Draw ordernya tetap send to back. Kemudian saya klik effect point ya pada boundaries. Nah, kemudian saya klik di sini di tengah-tengah ini ya, plat kanopi. Nah, seperti itu. Enter satu kali. Kemudian oke. Hasilnya seperti itu ya teman-teman ya, jadi lebih terang. Jadi ini kotak semua ya, ini terbuat dari rektang ya teman-teman ya. Ini terbuat dari rektang ya, rektang yang ini. Di kotak-kotak merah ini semuanya terbuat dari rektang. Dan mereka tertutup rapat ya. Jadi saya menggunakan opsi yang lebih cepat juga boleh ya. Saya perhatikan pada tab draw, saya klik lagi gradient. Nah, muncul kotak gradient seperti ini, saya tetap pilih warna putih seperti ini ya. Draw ordernya tetap saya pilih send to back. Dan tetap harus send to back ya. Warna tidak saya rubah, saya langsung klik X select object sekarang. X select object ini untuk objek solid ya, seperti rektang, circle ya, polyline yang tertutup seperti itu. Yang sudah saya jelaskan pada materi gradient ya. Oke, kemudian kita pilih select object saja biar lebih cepat. Kemudian saya klik kotaknya, saya klik garis kotak ini karena dia rektang ya, solid. Seperti itu. Ini juga dan yang di bawah ya, seperti itu. Jadi saya sentuh kotaknya, saya klik saja garis-garisnya seperti itu ya. Caranya seperti itu. Itu kalau select object ya. Enter. Kemudian oke. Maka langsung otomatis ya. Nah, sedangkan untuk atas saya ulangi lagi.
sendiri ya. Saya klik gradient pada tab draw, warna seperti ini tidak saya rubah, draw order tetap send to back, kemudian saya pilih select object, kemudian saya klik garis daripada kotak ini, karena dia kotak ya, dia dibuat dari rektang. Kalau dari line atau dari garis-garis yang berdiri sendiri nggak bisa, harus pakai epic point ya. Kalau ini kebetulan satu kotak rektang, jadi bisa pakai select object. Ini pun saya klik ya, seperti itu garisnya. Enter satu kali. Oke, itu dia hasilnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya nok ini akan saya tutup juga ya. Nah, pastikan dulu noknya tertutup rapat. Ini yang di atas sudah rapat ya. Yang di bawah nih sepertinya belum rapat, agak renggang ya. Jadi saya akan extend ya, menggunakan extend ya pada tab modify. Ini dia extend untuk mengextend garis yang terbuka ini. Sudah perhatikan garis ini akan saya panjangkan sampai ke garis ini ya. Jadi saya klik dulu garis tujuan, kanan dan kiri ya. Kemudian saya klik extend pada tab modify. Kemudian saya klik garis yang akan saya panjangkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Enter satu kali untuk mengakhiri extend. Nah, jadi dia sudah tertutup rapat sekarang ya. Oke. Kemudian teman-teman klik gradient pada tab draw. Warna tetap tidak saya rubah. Draw order tetap send to back. Nah, ini dalam hal ini saya pakai add pick point ya. Pada boundaries klik add pick point. Saya pergi ke nok atas, saya klik di tengah-tengah nok seperti itu. Enter satu kali. Oke. Seperti itu hasilnya ya. Saya klik lagi pada tab draw gradient. Warna tidak saya rubah, draw order send to back, saya langsung klik add pick point. Kemudian saya klik tengah-tengah nok teras. Seperti itu. Enter satu kali. Oke, itu hasilnya ya. Nah, kemudian saya ingin memberikan warna untuk tiang kanan dan kiri ya. Nah, saya perhatikan, saya klik lagi gradient pada tab draw. Nah, ini warna ini di bawah one color ini warna ya. Ini ada tombol kecil, saya klik, muncul kotak warna seperti ini. Saya pilih warna yang saya inginkan. Contohnya merah. Saya geser ke bawah ini ya. Saya klik, saya tahan, saya geser ke bawah. Ini previewnya ya. Kemudian saya klik OK. Nah, ini di bawah tuh color ada tombol kecil, saya klik, saya tahan, saya geser ke kiri, lebih gelap ya, seperti ini. Saya klik kotak ini, draw ordernya tetap send to back, dan saya klik add pick point ya. Nah, kemudian saya klik di tengah-tengah tiang. Ini tiangnya sudah tertutup solid ya teman-teman ya. Ini di bawah ada juga ya, antara dua kotak itu saya klik. Nah, ini juga saya klik sekaligus, tidak apa-apa ya, karena dia sejajar ya dengan yang sebelah kiri. Kotak ini juga saya klik pas di tengah-tengah wilayah kosongnya. Enter satu kali. Oke, jadi seperti itu hasilnya ya. Oke, cantik ya teman-teman ya kalau kita kasih gradient. Nah teman-teman, untuk list plang ini sedikit sulit ya. Saya ingin memberikan warna pada list plang. Sebelum saya memberikan warna, saya harus menutup dulu list plang kanan dan list plang kiri, itu harus dipisah. Jadi saya menggunakan line ya pada tab draw, saya klik line.
Nah, saya pergi ke puncak atap sebelah atas, saya klik puncak lisplang ya, sebelah atas saya klik, saya tarik ke bawah, saya klik puncak lisplang bagian bawah. Enter satu kali untuk mengakhiri line. Jadi dia terpisah oleh line ya. Line ini menutup atau memisah lisplang sebelah kanan dan lisplang sebelah kiri. Oke, begitu juga dengan yang besar, sama, saya klik line pada tab draw. Nah, saya pergi ke lisplang besar atau lisplang atap utama, saya klik puncak lisplang atas, saya tarik ke puncak lisplang bawah ya, saya klik di situ. Enter satu kali untuk mengakhiri line. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan warna ya, menggunakan gradien pada tab draw. Sama saja kalau memberikan gradien, tidak boleh sampai ada wilayah yang terbuka ya, harus tertutup rapat semua yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian saya klik gradien pada tab draw. Kemudian pada one color ini, warna merahnya ada tombol kecil, saya klik tombolnya. Nah, ini saya klik, saya tahan, saya geser ke atas sampai dia putih terang. Reviewnya putih ya. Kemudian saya lepas, lalu saya klik OK. Nah, ini saya geser sedikit, saya klik tahan dan saya geser sedikit. Angle-nya saya rubah ya. Perhatikan di bawahnya ada angle. Saya blok, saya masukkan nilai contohnya 30. Lalu saya klik di sini. Dia berubah seperti itu ya. Saya tetap mengklik yang ini. Draw ordernya tetap send to back ya. Kemudian saya klik add pick point. Kemudian saya klik lisplang sebelah kanan ya, secara auto. Dia tidak boleh terpotong ya di layar, dia harus nampak semua. Saya klik di tengah-tengah seperti itu. Enter. Oke, jadi dia seperti itu ya, warnanya kemiringannya 30 derajat ya, sesuai dengan kemiringan atap. Nah, ini juga sama, yang di atas ini sama ya, sama-sama 30 derajat. Jadi saya klik lagi gradien pada tab draw. Ini warna dan angle-nya tidak saya rubah ya, saya tetap pada kotak ini. Dan draw ordernya tetap send to back. Saya klik add pick point. Saya klik di tengah-tengah lisplang ini. Ingat, ini sudah tertutup rapat, tidak ada yang terbuka ya. Saya klik di tengah-tengah seperti itu. Enter. Oke. Itu dia ya. Jadi harus masing-masing. Lisplang ini sendiri, lisplang ini sendiri ya. Oke, cuman sudutnya sama, warnanya sama. Cuman cara kerjanya harus satu-satu ya. Karena dia beda posisi. Terus sekarang lisplang sebelah kiri, ingat wilayah ini sudah tertutup rapat ya, sudah saya sampaikan sudah tertutup rapat, tidak ada yang terbuka. Dia satu arah dengan lisplang yang ini ya, mereka berdua ini satu arah tapi beda posisi. Jadi saya klik gradien pada tab draw. Warna tidak saya rubah, saya hanya merubah angle-nya saja. Angle kebalikan dari 30, yaitu minus 30. Nah, jadi minus 30 ya, dirubah. Kemudian klik di sini. Nah, dia berubah seperti itu. Saya tetap mengklik kotak yang ini ya. Nah, draw ordernya tetap send to back. Kemudian saya klik add pick point di atas. Kemudian saya klik wilayah lisplang teras sebelah kiri. Di tengah-tengah. Tekan enter. Oke, itu dia hasilnya. Cantik teman-teman ya, cantik sekali. Kemudian yang lisplang ini besar, saya klik gradien pada tab draw. Saya tetap pilih wilayah kotak ini, angle tidak saya rubah. Draw ordernya send to back. Mungkin teman-teman bertanya, loh kok di sini jadi 330? Ya, nilai lain daripada minus 30 adalah 330 ya. Itu nilai lain.
Jadi teman-teman sama saja, 330 dan minus 30 itu sama saja, kemiringannya sama ya. Jadi jangan bingung, tidak usah dirubah, biarkan saja. Klik saja kotak ini, lalu draw ordernya tetap send to back. Kemudian klik ketik point ya di atas pada boundaries. Klik apa namanya list plank ini, tengah-tengahnya. Ingat ini sudah tertutup rapat ya, dan tidak boleh bagiannya terpotong di layar. Dia harus kelihatan semua di layar, kemudian klik di tengah-tengah seperti itu. Enter satu kali dan oke. Itu dia hasilnya. Cantik teman-teman? Cantik sekali. Bahkan ini seakan-akan Anda tidak perlu lagi membuat gambar 3 dimensi. Jika Anda malas membuat gambar 3 dimensi untuk presentasi, seperti ini pun sudah cukup ya untuk presentasi. Oke. Nah tadi ada garis line kan yang di tengah-tengah sini. Sekarang tidak kita pakai lagi. Jadi garis line-nya kita klik, kita sentuh ya, lalu kita klik. Kemudian tekan delete ya pada keyboard. Jadi garis line yang menutup, yang memisah antar list plank itu diklik ya, yang di tengah itu kemudian tekan delete pada keyboard. Dihilangkan ya, itu hanya garis bantu aja. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman apa namanya? Kita akan membuat bunga-bunga di sini. Ya, bunga-bunga menggunakan AutoCAD Design Center ya, ADC. Berisi daftar gambar bawaan dari AutoCAD ya. Cara membuka, klik icon AutoCAD Design Center ya, atau ADC pada keyboard lalu enter satu kali. Nah, AutoCAD Design Center itu yang ini nih. Perhatikan ini Design Center ya. Perhatikan. Anda klik seperti itu. Nah, muncul nih AutoCAD Design Center ya. Nah, kalau mau klik silang nih, close di sebelah kiri atas pojok. Atau teman-teman bisa tekan ADC ya pada keyboard seperti ini. Enter satu kali. Maka di sini ada Design Center. Perhatikan. Ada tulisan Design Center ya sebelah sini. Teman-teman pilih landscaping ini di bawah nih. Landscaping ini ya. Jadi Design Center, landscaping, kemudian di sini ada tulisan blok, klik bloknya, kemudian enter. Setelah bloknya terklik, enter satu kali. Ya, di sini ada banyak sekali pilihan-pilihan daripada landscape ya. Salah satunya seperti ada banyak sekali pohon-pohon ya, bunga-bunga. Tentunya bunga ini ya. Oke, saya pilih bunga ini contohnya. Atau yang ini boleh. Ya, klik bunga ini. Klik dua kali secara cepat atau double klik ya. Seperti itu. Kemudian klik OK. Kemudian klik di layar. Nah, itu dia ya, bunganya muncul tuh. Atau teman-teman bisa klik bunga ini ya. Klik saja, tahan, geser ke layar seperti ini. Boleh ya, seperti itu juga boleh. Jika sudah keluar, klik silang di pojok kiri atas. Jadi salah satu bunga saya hapus ya, saya klik, kemudian saya tekan delete pada keyboard. Ya, saya biarkan satu pohon saja. Teman-teman, ini pohonnya terlalu besar ya. Kita memasukkan dia ke tampak depan, pohonnya terlalu besar. Kita kecilkan ya. Kita kecilkan dengan skala. Skale ya pada tab modify. Nah, ini teman-teman perhatikan. Skala cara 2 ya. Klik atau blok objek yang akan diskala. Kemudian klik ikon skala pada tab modify atau SC. Enter pada keyboard. Klik lagi objeknya dan sedikit tarik ya. Masukkan nilai skala. Lalu enter, selesai.
Nilai skala catatan 0.xxx, angka di belakang 0 sama dengan mengecil. Contohnya 0.9, ya, 0.1, 0.2, 0.3, 0.99 dan seterusnya. 0.01 ya. Yang jelas angka di belakang 0 titik itu adalah mengecil ya. Sedangkan nilai 1 ke atas itu membesar. Contohnya 1,1, 1,3, 2, 3, 5 itu membesar ya. Jadi kalau pengen dibikin kecil 0 titik dulu baru masukkan nilai yang diinginkan seperti itu. Ini langkah pertama, blok dulu objek yang akan diskala. Ini dia ya, pohon ini. Kemudian klik icon scale pada tab modify. Nah, kemudian klik lagi objeknya. Tarik sedikit ya, masukkan nilai 0 titik. Contohnya 0.2 lah. Perhatikan pada komen lain ya, 0.2. Enter satu kali. Nah, itu dia ya, sudah mengecil. Nah, tinggal kita move ke tampak depan ya, menggunakan icon move pada tab modify. Move secara bebas, jadi ortonya dimatikan ya. Cara move mudah sekali, blok dulu objek yang akan di move. Ya, yaitu bunga ini. Kemudian klik icon move pada tab modify. Kemudian klik bagian bawah daripada pohon ini, garis bawahnya pas di ujung garis, klik. Tarik ke ke tampak depan ya. Klik di garis lantai itu, contohnya di sini. Selesai. Dia masih terlalu tinggi ya teman-teman ya. Kita kecilin lagi pakai skala ya. Nah, tadi skala jangan lupa caranya ya. Klik atau blok objek yang akan diskala, kemudian klik icon skala pada tab modify atau SC enter pada keyboard. Klik lagi objeknya dan sedikit tarik. Masukkan nilai skala, enter satu kali. Berbicara tentang nilai skala, kalau mau dikecilkan harus 0 titik dulu ya. Baru masukkan nilai. Sedangkan nilai 1 ke atas itu sama dengan membesar ya, tanpa 0. Jadi langkah pertama kita blok dulu atau kita klik dulu pohon. Kemudian klik icon scale pada tab modify. Kemudian klik lagi pohonnya atau klik di mana saja bebas. Masukkan nilai lagi teman-teman 0.5 contohnya. Jadi 0.5 ya, lalu enter satu kali. Nah, saya rasa itu sudah cukup ya. Kemudian kita move dia ke bawah menggunakan icon move pada tab modify ya. Klik atau blok dulu objek yang akan di move. Oke. Yaitu pohon ini, kemudian klik icon move pada tab modify. Kemudian klik garis bawah daripada pohon ini, ujung garisnya, kemudian klik garis lantai yang keluar dikit itu ya, seperti itu. Nah, saya rasa ini cukup ya. Nah, terakhir teman-teman perhatikan di atas ini adalah layer ya, yang gambar lampu putih panjang ini layer ya. Kalau saya klik kanan panahnya muncul daftar layer seperti ini. Saya klik garis daripada pohon ini, maka dia terblok. Kemudian pada layar di atas saya klik anak panahnya, muncul daftar layar, saya klik garis 0.05. Jadi dia ketebalannya 0.05 ya, kecil saja. Kemudian klik tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Selesai. Inilah tampak depan yang sudah dimodifikasi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tampak berikutnya pada video berikutnya. Klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Demikian teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.